Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Rumah Bekas Dukun di Alas Roban. Kegiatan libur semester ialah hal yang ditunggu-tunggu bagi pelajar, khususnya Handi dan Tio, teman akrab satu kelas serta satu bangku. Mereka adalah siswa di salah satu SMA yang berasal dari kota Pahlawan. Kegemaran dan hobi mereka berdua di tahun 2011 adalah bermain otak-atik motor tua serta touring luar kota. Di usia yang masih belia, hobinya cukup menguras kantong kedua orang tuanya. Kedua orang tua mereka juga senang dengan kegiatan anaknya. Yang terpenting, masih dalam koridor kegiatan yang positif dan tidak mengganggu prestasi di sekolahnya. Saat liburan kenaikan kelas 11 menuju kelas 12 telah tiba. Di hari Minggu mereka berdua berkumpul di rumah Hendy terlebih dahulu. Mereka berdua berencana ikut touring ke Yogyakarta bersama teman sekampung Hendy. Kebetulan informasi dari teman-teman di daerah sekitar, rumah Hendy ada rombongan 8 orang yang mau ikut touring ke Jogja. Mereka masing-masing menggunakan satu motor diisi 2 orang. Saat masih di rumah Hendy, teman-teman di lingkungannya datang satu persatu untuk berkumpul. 10 orang ini menyepakati hari keberangkatan ditentukan berangkat dari kampung Hendy. Mereka menyepakati untuk berangkat hari Selasa sore sehabis zuhur sekitar jam 1 siang. Selasa siang jam 1, ternyata belum ada yang datang. Hendy yang sudah siap dengan Tio menunggu sampai jam 4. Perlahan tapi pasti, rekan mereka yang 8 orang baru berkumpul di rumah Hendy. Meski agak telat, mereka tetap berangkat bersama. Semua rombongan berangkat dengan penuh semangat bahagia. Keberangkatan mereka berbekal seadanya. Waktu di jalan sempat berpapasan dengan satu klub motor yang sama, tapi beda rombongan. Saat rombongan berjalan menuju Jogja, mereka 2 kali berhenti untuk istirahat dan mengisi BBM. Selain itu mereka juga membantu teman satu klub motor yang mogok, padahal mereka belum saling kenal. Tapi rasa persaudaraan sesama pemilik motor tua yang menyatukan mereka untuk saling bantu-membantu. Perjalanan penuh canda tawa dan keseruan di antara para pemuda ini saat di jalanan. Waktu terus berjalan seperti roda mereka yang terus melaju. Sesampainya di Yogyakarta, mereka langsung menuju Pantai Parangtritis, tempat yang akan dijadikan berkumpulnya klub motor ini. Saat mereka sampai lokasi, waktu menunjukkan sudah malam hari. Semua anggota rombongan ini memutuskan untuk menginap di areal tepi jalan sekitar pantai. Begitu juga anggota klub motor tua ini ikut bergabung. Sedang klub motor dari kota lain juga mulai berdatangan di malam hari. Suasana semakin malam semakin ramai dan riuh. Saling sapa dan saling berbagi makanan, minuman dan rokok adalah kebiasaan mereka saat acara seperti ini. Malam hari itu mereka habiskan untuk nongkrong di pinggir jalan, bukan untuk istirahat melepas lelah. Jiwa muda mereka untuk mengenal satu sama lain dari lain daerah juga sangat kuat. Hal ini membuat anggota klub dari kota Pahlawan begadang malam itu. Padahal pagi hari akan diadakan acara orkes dangdut untuk memeriahkan acara mereka. Tapi semua anggota klub merasa tidak peduli. Mereka berpikiran hanya kebahagiaan bisa berkumpul bersama teman-teman sesama satu klub motor. Pagi menjelang, Hendy dan Tio sudah berada di pantai. Pikiran mereka gelisah tak nyaman pagi itu. Keduanya merasa ada sesuatu yang mengganjal dari diri mereka. Entah apa yang terjadi pada saat itu pada 2 pemuda asal kota Pahlawan ini. Semakin siang semakin mereka tidak betah di lokasi. Padahal acara pembukaan belum dimulai. Keadaan touring kali ini tidak seperti touring-touring yang mereka alami sebelumnya. Hari itu memang menjadi touring terjauh untuk kedua sahabat. Karena sebelumnya hanya touring di sekitar daerah Jawa Timur saja. Hari beranjak semakin siang, cek sound dan persiapan alat di atas panggung sudah siap digelar di pantai. Informasinya acara sekitar jam 10 lebih akan dimulai. Tapi Hendy tidak berkehendak demikian.
Ia yang masih duduk di sebelah panggung bersama Tio tiba-tiba berkata, "Yuk, ayo pulang. Hatiku merasa sudah tidak enak." Pinta Hendy yang berdiri di samping panggung. "Sama Hen, aku yang merasa tidak enak ini," jawab Tio. "Ya sudah, ayo langsung pulang," sambung Hendy. "Tapi tidak pamitan ke anak-anak dulu toh," sergah Tio. "Tidak perlu, nanti kalau pamit malah tidak boleh pulang malahan sama anak-anak," jawab Tio yang sudah gelisah ingin pulang. Mereka berdua berjalan diam-diam dari sebelah panggung menuju parkiran motornya. Mereka mengambil motor dan menuntunnya dengan perlahan. Siang itu mereka berjalan menuntun motornya terlebih dahulu berdua melewati kerumunan anggota klub motor. Seakan-akan anggota klub yang lain melihat motornya mogok. "Kemana Hen?" tanya salah satu anggota klub yang mengenalnya. "Sebentar, mau memperbaiki motor ini di depan," jawab Hendy sambil menunjuk ke arah jalan. Padahal waktu keluar pantai, pikiran mereka sudah mulai kosong, gelisah dan kacau. Mereka sudah tidak sadar akan apa yang dilakukan. Mereka berdua seperti terkena hipnotis. Sampai di jalan mereka langsung menaiki motor tua itu dan melanjutkan perjalanan pulang secara diam-diam. Sekitar jam 10 pagi mereka mulai mengendarai motor tuanya di atas jalan raya. Perasaan Hendy melajukan motor ke arah Jawa Timur. Mereka melaju berdua sekian jam hingga terasa bahan bakar mereka mau habis. Merasakan hal ini, tarikan motor sudah tersendat-sendat. Saat itu juga Hendy mengurangi kecepatan sambil mencari SPBU terdekat. Sekian meter mereka melihat SPBU, spontan tangan Hendy membelokkan motornya di sebuah SPBU kecil. Hendy langsung ikut antrian paling belakang di box bertuliskan premium. Tio sendiri langsung turun dari boncengan dan pergi ke kamar kecil. Selesai buang hajat, Tio berjalan keluar. Ia duduk jongkok di pintu keluar SPBU untuk menunggu Hendy. Waktu Tio duduk, ia melihat rombongan konvoi klub motor yang sama dengan mereka melewati depannya. "Woi, bareng!" teriak Tio dengan keras dengan melambaikan tangannya. Tapi rombongan ini hanya melambaikan tangan dan tetap berlalu pergi. Tio memandang ke mereka semakin menjauh dan menghilang di jalanan, sedang Hendy masih antri di SPBU. Sekian menit akhirnya Hendy datang dengan mengendarai motor tuanya. Merasa mereka berdua sudah tertinggal jauh karena mengisi bahan bakar di SPBU. Tio dengan cepat berdiri di belakang boncengan Hendy. "Ayo cepat berangkat, perasaanku sudah tambah gak enak nih," ucap Tio dengan memaksa. "Iya, ayo cepat naik Des," sambung Hendy serta menunggu Tio di belakang motornya. Hendy langsung memasukkan kendaraan di jalan raya beraspal kembali. "Anak-anak tadi kok sudah tidak kelihatan ya?" kata Tio yang di belakang. "Siapa Yok?" sahut Hendy dari depan. "Anak-anak yang satu klub motor sama kita Hen," jawab Tio. "Beneran Yok?" tanya Hendy yang penasaran. "Iya Hen." "Kencangkan motornya Des. Bicara saja bisa ketinggalan ini," bentak Tio dari belakang. "Iya Cuk, rame saja, aku cuma nanya," sahut Hendy yang memulai menambah kecepatan. Merasa kesal, motornya langsung dipacu dengan kencang. Dengan kecepatan penuh motor Hendy melaju, tapi belum bisa menyusul rombongan di depannya. Sekian lama mereka menyusuri jalan raya, sampai akhirnya dari jauh mereka melihat area hutan jati yang lebat di depan. Tapi teman-teman mereka tetap belum terlihat. "Gimana ini? Anak-anak tadi masih belum kelihatan?" tanya Hendy dari depan dengan keras. "Sudah, ikuti jalan raya saja, tidak apa-apa," jawab Tio dari belakang. "Ya sudah," jawab Hendy di depan. Dengan saran dan masukan dari sahabatnya Tio, akhirnya Hendy menurutinya. Tapi ia sedikit ngawur untuk mengambil jalan raya. Hendy yang gelisah dan bingung berpikir hanya untuk mengikuti jalan raya yang berada di depannya. Padahal mereka saat itu sudah salah jalur untuk pulang.
Kebingungan dan ketidaksadaran mereka dari pantai Parangtritis membuat Hendy mengendarai motor secara asal. Di jalan raya yang di samping kanan kiri rumah telah habis. Kini mereka mulai memasuki hutan jati yang lebat. Jalan mulai menanjak dan banyak belokan serta turunan tajam. Mereka melaju dengan kecepatan sedang, meski sesekali kendaraan lain lewat dan menyalip mereka dari belakang. Saat tanjakan tajam motor mereka dipacu untuk melewatinya, tapi motor mereka tidak kuat menaiki tanjakan. Melihat keadaan ini, Tio langsung turun dari motor dan mendorong motor Hendy dari belakang. Hal itu mereka lakukan berulang kali, sampai mereka berjalan sekitar 5 km. Di remang cahaya mulai redup tertutup daun jati yang lebat dan rimbun. Ada seorang kakek tua sendirian naik motor yang sama dengan Hendy. Kakek itu seperti habis ikut konvoi. Perlahan kakek ini menghampiri mereka dari samping dengan mengurangi kecepatan motornya. "Kena apa, nak?" tanya kakek tua yang masih mengendarai di atas motor tuanya dengan pelan di samping Tio. "Tidak kuat motornya buat naik ke tanjakan, Bah," jawab Tio yang mendorong dengan nafas ngos-ngosan. "Ayo sama saya salah satu, biar tidak jalan," tawar kakek yang memakai helm dan terlihat sembulan beberapa rambutnya yang memutih. "Nggih, Mbah, matur nuwun," sambung Tio yang melepaskan tangannya di belakang motor Hendy. Tio sendiri langsung mendekati kakek tua ini dan menerima ajakannya. Sejenak sang kakek berhenti sebentar dan Tio langsung naik di belakang motornya. Tio dan kakek tua ini mengendarai motor berdua dengan lancar. Sang kakek ini saat membonceng Tio sempat bercerita bahwa asalnya dari Jawa Timur juga, tepatnya di kota sebelah Tio. Mereka berdua melaju dahulu sambil berbincang panjang lebar. Sedangkan motor yang dikendarai Hendy tadi tidak kuat di tanjakan, sekarang tiba-tiba kuat melewati tanjakan dan bisa mengikuti motor kakek ini dari belakang. Sekian kilometer jalan yang telah dilalui, kakek ini mengajak mampir di sebuah warung untuk makan. Sebenarnya Tio tidak mau, tapi kakek ini terus memaksa Tio, sampai akhirnya dia sebagai penumpang mengikuti keinginan jokinya. Tio sendiri juga sudah merasa akrab pada kakek ini, padahal baru ditemuinya beberapa menit yang lalu. Sedang Hendy sendiri mengikuti kakek ini dan temannya Tio untuk mampir di warung. Saat sampai di warung sederhana, mereka parkir kendaraan di halaman warung, lalu mereka bertiga ini masuk warung dan pesan makanan. Kedua pemuda yang tidak tahu arah pulang ini tanpa rasa sungkan mengikuti kakek tua untuk makan di warung. Suasana di warung cukup ramai saat sore menjelang maghrib itu. Waktu itu jam di warung menunjukkan jam 5 sore lebih 15 menit. Mereka makan dengan lahap karena Tio dan Hendy sendiri sudah merasa kelaparan. Selesai makan mereka keluar, tapi sebelum meninggalkan warung, semua makanan dibayar oleh kakek tua baik hati ini. Sampai di luar warung, kakek ini langsung duduk di atas motornya sendirian. Dia menoleh ke Hendy yang sama-sama sudah naik motor tua. Sedang Hendy sendiri sudah menatapnya penuh curiga. "Mbah, pulangnya ke timur barengan saja, Mbah," pinta Hendy. "Jangan, nak. Aku buru-buru masalahnya. Aku masih ada urusan lain," jawab kakek ini dengan menyalakan motornya. "Sudah, saya duluan," pinta kakek ini dengan melajukan dahulu motornya ke jalan beraspal. Kakek ini mulai meninggalkan mereka berdua, tapi Hendy dan Tio yang merasa sudah dibantu kakek ini, mereka langsung mengejarnya dari belakang. Dengan cepat dua pemuda ini menaikkan motor di jalan beraspal. Motor yang mendadak normal melaju dengan kencang untuk mengikuti kakek ini. Sejauh 20 meter, kakek itu masih terlihat. Tapi saat setelah belokan tanjakan, kakek itu tiba-tiba menghilang. Mereka berdua bingung. Seharusnya kakek itu di depannya, tapi tiba-tiba sudah tidak ada ketika jalan di depannya lurus. "Gimana ini, Yok? Kakeknya kok hilang?" tanya Hendy dengan menurunkan kecepatan serta menoleh ke belakang sebentar. "Iya, tidak ada kakeknya," sahut Tio yang heran. "Ya sudah, biarkan terus saja, Hen. Sudah malam ini.
perintah Tio dari belakang. Ya sudah, jawab singkat Hendy dengan menaikkan kecepatan lagi. Tanpa pikir panjang, Hendy menjalankan saran Tio dan tetap merasa melajukan kendaraan untuk mengarah ke timur, menuju arah kota kelahirannya. Hari semakin gelap, motor mereka yang ditumpangi Hendy dan Tio terus melaju di areal hutan, dengan pemandangan semakin mengerikan. Di gelapnya malam, hanya beberapa kali mobil dan motor menyalipnya. Lampu motor mereka juga redup kekuningan saat itu. Daun-daun jati yang rimbun menutup dengan kegelapan di semua sisi jalan. Semakin jauh mereka melaju, bau harum bunga kamboja mulai tercium. Tapi kadang-kadang bau bunga kamboja itu berganti dengan bau busuk. Rintik hujan lama-kelamaan yang melanda mulai mengikuti dan membasahi jaket tebal mereka. Kedua sahabat ini tetap tidak berhenti untuk sekedar berteduh atau menahan dingin. Mereka berdua yang tergolong masih polos akan hal demikian, menganggap hal ini biasa saja. Di sisi lain mereka juga tergolong anak nekat yang cepat ingin sampai rumah, karena lingkungan mereka yang mendidik karakter mereka menjadi demikian. Semakin lama dan jauh mereka melewati jalanan hutan ini, suasana semakin lembab, dan tidak ada kendaraan satupun yang melintas. Hingga daun-daun jati tidak terlihat, hanya getaran daun-daun jati yang terkena bulir air sebagai alunan bunyi malam itu. Lama-kelamaan mereka merasa hanya kendaraan mereka berdua yang ada di jalanan malam itu. Sejauh kira-kira 15 kilo dari warung pertama saat melintasi jalanan, Hendy dan Tio hanya melihat satu buah warung di tengah hutan, tepatnya di sisi kiri jalan. Posisi warungnya berada tepat setelah tanjakan, ada belokan sedikit dari arah barat. Mereka berdua yang sekilas melihat bangunan reot itu, mereka tidak berpikir curiga sedikit pun akan warung ini. Mereka terus melajukan kendaraan, sampai Hendy melihat di depannya ada pertigaan jalan besar. Ia melaju lurus mengikuti jalan besar itu. Tapi setelah melewatinya mereka kembali melintasi warung reot itu lagi, seperti berputar kembali. Ia memacu kendaraan tuanya sekitar 12 kali melewati warung itu. Sampai akhirnya Tio yang kesal memulai menghitung perjalanan ke-13 dengan hitungan pertama di lintasan yang sama, sedang Hendy hanya fokus untuk menakodai motornya. Tio mempunyai inisiatif sendiri, yaitu warung ini dijadikan penanda dan pengingat jika lewat lagi di sini. Yang kedua, setelah mereka tetap melewati warung yang sama di sisi kiri jalan. Yang ketiga, motor terus berjalan mengikuti jalan raya sampai ada pertigaan lagi. Kali ini Hendy memilih di jalan yang berbelok. Sekian lama memacu motor, mereka kembali lagi melewati depan warung yang sama di tengah hutan. Kok warung ini lagi, Hen? Ucap bibir Tio yang tepat di sebelah kanan telinga Hendy. Iya, bener yok. Masa kita salah jalan? Jawab Hendy dari depan dengan suara kencang. Ternyata mereka hanya berputar dan berputar di jalan raya yang tak berujung. Lama-kelamaan mereka berdua tambah kesal dengan apa yang dialami. Tio di belakang mulai jengkel dan merasa capek serta kedinginan. Tio sendiri ingin segera beristirahat. "En, kamu bisa nyetir nggak?" tanya Tio dengan jengkel. "Maksud kamu gimana?" jawab Hendy yang masih tak mengerti maksud Tio. "Kok kita dari tadi muter di jalan ini terus? Apa kamu tidak merasa aneh?" tanya Tio dengan serius di samping telinga kanannya. "Iya yok, aku sendiri merasa. Tapi gimana lagi? Aku cuma lihat jalan ke depan. Masalahnya jalannya gelap," jawab Hendy dengan mengurangi kecepatan laju motornya. "Sebentar, pelan-pelan saja motornya. Lihatlah, di depan itu warung yang pasti kita lewati dari tadi," jelas Tio dengan sedikit menggigil. "Beneran toh yok?" sambung Hendy. "Beneran Des, itu tadi sudah tak ingat bolak-balik. Warung itu pasti ada di sisi kanan jalan," terang Tio dengan penuh keyakinannya. Entah berapa lama mereka berputar-putar lagi di jalanan tengah hutan. Malam itu mereka tidak bisa melihat jam karena HP keduanya baterainya sudah habis. HP mereka berdua ditaruh di jok motor saat mulai meninggalkan SPBU terakhir.
Waktu motor terus melaju pelan, tiba-tiba motor mereka mogok mendadak, tepatnya di depan warung reot yang jadi penanda yang mereka lewati tadi. Kondisi mereka berdua malam itu sudah sangat capek, lelah, serta dingin dari hujan gerimis yang menemani mereka di gelapnya hutan jati. Tubuh mereka berdua juga mulai tambah kedinginan, sedang hati, tenaga, dan pikiran mereka mulai kacau, linglung, serta takut. Sambil memegangi motor yang mogok, Hendy berkata kepada Tio yang di belakangnya, "Hen, istirahat dulu. Badanku sudah capek semua." Pinta Hendy yang sudah merasa kelelahan. "Uangnya ini sudah mepet, Hen. Ini cuma cukup buat beli bensin," saut Tio di belakangnya. "Sudah, tidak apa-apa. Beli kopi sama teh hangat saja," sambung Hendy. "Mataku juga sudah tidak kuat beneran ini," kata Hendy dengan serius. "Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu," jawab Tio yang mengikuti permintaan temannya. Tak lama kemudian, motor mereka dituntun ke kiri jalan menuju warung itu. Warung reot itu hanya berdiri sendirian di sebelah sisi kiri jalan. Dengan kondisi kelelahan, mereka berdua langsung memarkirkan motor tua di depan warung tersebut, tepat di bawah pohon jati besar. Saat masuk warung, mereka meletakkan helmnya di kursi depan warung dan membuka kancing jaket, tapi mereka tetap memakainya. Warung ini terbuat dari papan kayu dengan penerangan lampu neon kuning agak redup di dalam warung. Depan warung ada 2 pintu masuk yang sudah terbuka, dan jendela di tengahnya agak besar, tapi sedikit terbuka. Lampu neon ini terlihat sudah sangat kusam dan lusuh, sebagai penerangan satu-satunya di dalam warung. Neon kuning itu tepat berada tergantung di atas meja tengah warung. Saat mereka masuk ke dalam warung ini, ada 3 buah kursi kayu yang terpisah. Kursi itu masing-masing di depan, samping kanan, dan kiri, menghadap meja yang di tengah. Meja warung di tengah hutan ini berisi beberapa minuman kemasan dan 3 loyang macam-macam jajanan pasar. Hendy dan Tio yang capek langsung duduk meluruskan kaki di kursi sebelah kanan meja. Di depan meja ternyata sudah ada 1 orang pengunjung, seorang pria agak tua seperti pulang dari sawah. Tapi anehnya, pria ini kepalanya hanya menghadap minuman kopi di atas meja yang berbeda di depannya, dengan kepala setengah tertunduk, sehingga wajah pria ini tidak terlihat sama sekali karena penerangan dan lampunya sangat redup. Pria ini memakai kaos loreng dengan pendek dan celana pendek warna hitam, sedang topi caping sawahnya beserta sabit ditaruh di meja sebelah kanan kopinya. Sedang di sebelah kiri warung, ada 2 orang yang bermain catur di atas kursi kayu panjang. Tapi kedua orang ini hanya diam memandangi catur. Keduanya memakai baju lengan panjang zaman dahulu dengan celana panjang berbahan kain. Di depan mereka masing-masing ada secangkir kopi hitam. Mereka duduk saling tertunduk, memandang catur hingga Hendy dan Tio tidak bisa melihat wajahnya juga. Hendy dan Tio yang tidak bisa melihat mukanya, dia mencoba bertanya dari tempat duduknya. Tapi Hendy melempar pertanyaannya terlebih dahulu kepada kakek-kakek yang duduk sendirian. "Pak, yang jualan ini mana?" tanya Hendy yang sudah duduk tegap. Merasa tidak ada jawaban dari kakek ini, Hendy lalu bertanya kepada kedua orang pria yang sedang bermain catur di depannya seberang meja yang berada tepat di hadapannya. "Pak, yang jualan ini kemana?" tanya Hendy lagi. Sekian menit dan berkali-kali Hendy bertanya pada 2 orang ini dan semua orang yang ada di warung secara bergantian. Tapi semua pria ini hanya diam membisu. Semua pria di sini aneh karena tidak menghiraukan Hendy yang bertanya kepada mereka. "Hen, kok bau kemenyan ya warungnya?" celetuk dan bisik Tio pelan. "Sama. Diam saja. Tidak enak kalau terdengar sama yang punya warung, Des," sahut Hendy dengan berbisik di telinga Tio. Lama-kelamaan Hendy merasa jengkel. Tio juga merasa ikut jengkel, juga karena temannya tidak direspon. "Cari masuk saja, Hen, penjualnya," pinta Tio yang duduk dengan memandang langit-langit warung. Saat itu juga Hendy memutuskan masuk ke dalam warung sendirian. Sampai di ruang belakang, Hendy mendapati ruang gelap.
Hanya sedikit cahaya dari lampu depan warung yang mengenainya. Ternyata dalam nuansa cahaya redup, samar-samar ada seorang perempuan tua bersanggul kecil sedang berdiri menghadap sebuah meja. Ia berpakaian kebaya dan sewek, mirip pakaian orang zaman dahulu, tapi posisinya wanita ini membelakangi Hendy. Wanita ini kepalanya setengah menunduk, dengan kedua tangan tetap terjuntai ke bawah. Wanita tua ini hanya diam memandangi meja itu. Memang meja itu berisi toples-toples berisi kopi dan lain-lain. Sedang di sebelahnya ada satu laki-laki tua yang sedang duduk dan menumbuk kopi, menghadap ke samping. Tapi kegiatan yang dilakukan pria itu tidak ada suaranya sama sekali. Padahal gerakan tangannya yang naik turun memegang alat penumbuknya, mengenai lumpang, tatakan kayu untuk menumbuk biji kopi. Hanya gerak bayangan hitam pria itu yang terlihat. Hendy berjalan mendekat di belakang nenek tua ini dan berbicara. "Mbah, beli kopi 1, teh hangat 1. Ucap Hendy dengan tenang, tapi sedikit mulai takut. Setelah memesan pada wanita tua dan pria tua itu, mereka hanya diam tanpa jawaban. Sampai ia bicara berulang kali, tapi juga tidak ada jawaban. Terakhir ia berbicara agak keras karena Hendy merasa wanita itu tuli. Sampai ia berteriak-teriak memesan pun tidak ada jawaban dari wanita ini. Sekian menit, ia yang merasa ada yang lebih aneh lagi dengan warung ini. Tapi ia juga merasa sudah capek, langsung kembali ke depan. Saat berbalik arah, Hendy melihat pria tua ini menganggukkan kepalanya pelan. Saat itu juga Hendy merasa permintaannya sudah diketahui oleh penjual. Ia terus berjalan ke depan dengan perasaan kesal dan sedikit takut. Sampai di samping Tio, Hendy langsung duduk di kursi kayu. Asem tenan. Embuh. Aneh warung ini. Semua diam kalau ditanya, ucap Hendy di samping Tio. Terus bagaimana ini kopi sama tehnya, Hen? Aku juga haus, pengen ngeteh juga, kata Tio dengan sedikit jengkel kepada Hendy. Sudah yuk, kakeknya cuma mengangguk saja waktu terakhir diteriaki. Penting bisa istirahat dulu di sini yuk. Badanku rasanya capek dari tadi mengemudi di jalan. Sambung Hendy dengan posisi setengah badannya disandarkan ke dinding yang terbuat dari papan kayu. Ya sudah, duduk-duduk dulu saja di sini, ajak Tio yang sama-sama menyandarkan tubuhnya di dinding warung. Iya yuk, jawab Hendy dengan menatap langit-langit yang gelap, sesekali memejamkan matanya untuk mengurangi rasa lelahnya. Waktu terus berjalan, warung yang bercahaya remang-remang itu tetap sepi dan sangat sepi. Hanya suara rintik hujan yang terdengar mengenai tanah. Sekian lama mereka yang masih berdua duduk bersandar. Mereka dikagetkan kedatangan wanita tua yang memakai kebaya hijau dan sewek kain warna coklat muda itu. Hendy dan Tio langsung segera berbenah dan duduk tegap selayaknya pengunjung warung. Dengan mata kepala mereka berdua saling bertatapan curiga penasaran. Wanita ini membawa 2 minuman, cangkir kecil berwarna hijau putih, dengan tatakan kecil warna putih pekat berisi kopi. Satunya gelas agak besar warna bening, tanpa tatakan berisi teh. Kedua tangan nenek yang terlihat coklat dan sedikit keriput, langsung meletakkan sajian kopi dan teh di depan mereka, tanpa bicara sepatah kata pun. Kepala wanita tua ini tetap tertunduk saat melayani Hendy dan Tio. Hendy yang duduk di tempatnya kembali menegakkan pandangannya ke arah kopi di depannya. Perasaannya senang malam itu. Pesanannya ternyata benar-benar dibuatkan oleh nenek tua ini. Lalu pandangan Hendy bergeser sedikit mengarah ke wanita tua ini. Waktu itu wajah Hendy sedikit tertunduk melihat di bawah. Hendy melihat kaki wanita tua tanpa alas kaki itu berjalan, tapi kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Dek! Jantung Hendy langsung berpacu mulai cepat. Rasa ketakutannya dengan cepat menjalar di sekujur tubuh. Wanita ini kembali masuk ke dalam lagi, tapi sambil melayang pelan dan tenang, dengan kepala tetap tertunduk. Hendy meraih gelas berisi kopinya dengan tangan bergetar, dan meminumnya sampai habis. Begitu juga dengan Tio yang mengambil tehnya dengan tenang dan langsung meminumnya sampai habis.
Malam itu Tio tidak melihat kaki nenek pemilik warung yang tidak menginjak di tanah. Sesudah minum, Hendy masih takut gemetaran. Padahal ia berniat menghabiskan minuman untuk meredakan ketakutannya. Perlahan Hendy menggerakkan badannya ke arah Tio untuk bersiap melarikan diri. Sewaktu ia memegang tangan Tio bersiap untuk menyeret temannya dan mengajaknya pergi dari warung, kepala Hendy menoleh dahulu kepada Tio. Ia bermaksud bicara dan memberi kode untuk lari. Tapi saat wajah Hendy sudah menghadap temannya, Tio langsung tertawa kecil melengking. Tapi suara tawa Tio sudah berubah menjadi suara perempuan. Hendy yang kaget dan tak percaya langsung memegang kedua bahu Tio dan menggerak-gerakkan tubuh Tio maju mundur dengan kedua tangan yang masih bergetar. "Yuk, sadar, sadar," kata Hendy yang sudah panik dan ketakutan. "Kenapa kamu?" kata Hendy lagi yang semakin ketakutan. "Yo, kenapa kamu?" ucap Hendy lagi dengan mulai melepas pegangan kedua tangannya di bahu Tio. Jangan bercanda ini di tengah hutan," bentak Hendy keras. Tapi Tio tetap tertawa dengan suara wanita yang melengking. Seketika itu juga, Hendy yang panik langsung melayangkan boku mentahnya ke wajah Tio. Tio yang terkena boku mentah langsung jatuh tersungkur di bawah meja. Seketika tubuh Tio tersungkur ke tanah. Darah segar dari hidungnya pun ikut mengucur. Rembesan darah itu turun sampai dagu Tio. Lalu Tio bangkit berdiri lagi dengan mata melotot, menatap tajam Hendy dengan kemarahan. Ia kali ini tertawa dengan suara pria yang lantang dan besar. Suara tertawanya yang menggema memecah dalam keheningan malam. Anehnya, semua pengunjung di warung itu hanya diam seperti sedia kala. Mereka tetap tidak ada yang bergerak sedikit pun dan merespon keadaan mereka. Dalam kondisi panik serta cahaya yang remang-remang kekuningan, kedua tangan Hendy memegangi kepalanya yang ikut menjadi berat. Hendy merasa tambah panik, takut, bingung, dan lelah semua menjadi satu. Saat itu juga Hendy langsung bangkit berdiri dan meminta bantuan kepada pengunjung pria di depannya. Tubuhnya bergeser maju membelakangi Tio yang tetap berdiri tertawa. Hendy mendekati pria yang tetap diam itu dengan melepaskan genggaman erat di kepalanya. "Pak, tolongin temanku, Pak," ucap Hendy keras ke arah pria tua yang sendirian. "Pak, tolongin temanku, Pak," kata Hendy semakin keras. Merasa usahanya gagal, saat itu juga ia semakin panik dan lari keluar dari warung. Sampai di teras warung, langkahnya terhenti. Ia kembali lagi sampai ke depan pintu warung dan menoleh ke arah dua pria yang bermain catur. Sedang di dalam kepala Hendy bingung memikirkan mau berbuat apa lagi demi menolong temannya. "Pak, tolongin teman saya, Pak," pinta Hendy yang keras dan konyol di pintu warung. Kali ini ia masih tidak mendapat respon. Hendy yang panik secara tak sadar berteriak meminta nenek dan kakek yang berada di dalam warung. "Mbah, tolongin temanku, Mbah," teriak Hendy dari depan pintu. Teriakan Hendy lagi-lagi tidak ada yang merespon. Merasa di warung tidak ada yang menolongnya, Hendy langsung menatap ke arah Tio dan berbicara pada temannya yang kerasukan. "Tunggu di sini yuk, aku mau cari bantuan dulu," ucapnya dengan nada cepat penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya sudah bergetar. Hendy pun berjalan dengan cepat keluar menuju motor yang diparkir di bawah pohon jati. Tio yang tadinya berdiri ke arah dalam warung, kini ia berdiri menatap Hendy dari dalam dan tetap tertawa dengan suara laki-laki. Hendy langsung memegangi motor dan menghidupkannya sambil melirik temannya yang tetap tertawa. Klak! Gluk 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 gluk. Motor tua Hendy pun tetap tak bisa dinyalakan lagi. Kakinya berkali-kali mengayuh dengan cepat stang starter motornya. Tapi motor itu tetap belum mau diajak kompromi. "Cok, cepetan, hiduplah bodoh," umpat Hendy serta tangan kanannya memukul speedometer motor tuanya. "Aku mau dibunuh ini,"
hiduplah. Dan suara bunyi speedometer yang berkali-kali digampar Hendy, ia pun mulai menangis ketakutan. Saat usahanya gagal disertai tangisannya semakin keras, tiba-tiba ada suara motor pengguna jalan lain lewat di depan Hendy. Mereka melaju pelan dan mengamati Hendy. Sedang mata Hendy langsung berhenti menangis. Hendy juga saat itu ikut memandang pengendara ini. Sekian detik ia amati, ternyata mereka satu klub motor yang sama dengan Hendy. "Mas, berhenti dulu, tolongi aku," pinta Hendy dengan suara keras, sedikit sesenggukan, serta tangannya ikut melambai ke arah dua orang ini. Pengendara ini seketika melihat dan mendengar Hendy, mereka langsung menurunkan kecepatan dan mengarahkan motornya ke arah Hendy. Mereka juga merasa Hendy adalah salah satu bagian klub motornya. Dua orang pengendara motor ini berhenti cepat di sampingnya. "Kenapa mas motornya?" jawab pria yang memegang kendali motor dan masih duduk di atas motornya. "Mogok mas," jawab Hendy mulai berdiri dan memelas penuh harap, serta sesenggukan tangisnya yang sudah mereda. "Tolongin teman saya juga di dalam warung itu mas," pinta Hendy sambil menunjuk warung di belakangnya. Pinta Hendy. "Warung mana mas?" jawab pria yang di belakang pemegang kendali motor. Mata mereka sambil melihat tempat lokasi belakang Hendy. "Itu loh mas," jawab singkat Hendy yang sudah berdiri dan menunjukkan warung di belakangnya. "Tidak ada warung mas di sini. Rumah kamu mana aslinya?" "Rumah kamu mana asalnya?" jawab orang yang dibonceng pengendara motor. Ia sambil mengamati berkali-kali warung yang disebut Hendy. Tapi yang mereka lihat hanya hutan lebat dan gelap yang dipenuhi tumbuhan pohon jati. "Surabaya mas." "Itu mas, seberang jalan, belakang kamu itu," jawab Hendy dengan tangan kanannya menunjukkan rumahnya yang di seberang jalan. Hendy sendiri merasa hutan di seberang jalan itu sudah rumahnya. "Ini Alas Roban mas, bukan Surabaya," tegas pengendara yang ikut bingung dan mulai takut. "Masa?" "Beneran mas, tolongi saya mas. Teman saya di dalam warung belakang saya. Rumah saya ya di depan itu," ucap Hendy meyakinkan pengendara lain serta menunjukkan lagi lokasi dengan jari telunjuknya. "Wah, gila anak ini. Bagaimana ini?" kata pengendara yang sedang memegang motor. "Sudah ayo, ditinggal saja. Paling anak ini setannya sini," sambung pria yang dibonceng. Penjelasan Hendy kepada pengendara lain yang tak bisa dicerna akal sehat membuat mereka juga ikut ketakutan malam itu. Mereka lama-lama ikut takut saat melihat tingkah pola Hendy. Kedua pengendara motor tua ini langsung melesatkan motornya ke jalan raya untuk pergi meninggalkan Hendy. "Mas, jangan tinggal aku. Tolongin aku," teriaknya yang sudah mulai pupus harapannya dengan mulai menangis lagi. Merasa sudah tidak ada pertolongan lagi, Hendy berusaha kembali menghidupkan motor tuanya. Klak, gluk 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 gluk. Bunyi suara motornya yang terus dicoba dihidupkan. Brak, brak, brak. Suara semua pintu dan jendela warung yang terbanting dan menutup dengan sendirinya. Malam terasa semakin mencekam waktu itu. Hendy sendiri semakin takut dan berpikir akan berakhir riwayatnya malam itu di tengah hutan. "Cepat goblok, aku mau mati ini," teriak Hendy kepada motornya sehabis mendengar suara dari warung dan melirik kembali warung di belakangnya. Padahal ia yang sudah tambah ketakutan dengan menangis, serta badannya mulai lemas dan mau pingsan. Hendy menoleh lagi ke arah depan warung, melihat warung yang sudah tertutup. Hanya suara Tio yang tertawa kembali berubah menjadi suara perempuan. Suara tertawa yang keras menggelegar dari dalam warung. Mendengar suara ini, kepala Hendy tiba-tiba menjadi berat. Matanya juga mulai gelap karena semua rasa sudah menyatu dalam tubuhnya. Keringat dingin pun mulai mengucur di kening dan membasahi bajunya. Keringat itu juga menyatu dengan gerimis hujan yang belum berhenti.
Srek, srek, srek. Suara gesekan daun kering pelan yang mengenai sesuatu benda berjalan dari samping warung. Bismillah. Klak. Grung 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 grung. Ucap serta ayunan kaki Hendy yang keras. Seketika motornya nyala saat itu. Grung grung grung. Merasa sudah nyala motor tuanya, gas motornya dikencangkan sejadi-jadinya. Hingga gas yang tertarik sudah habis alias mentok. Ia menoleh lagi ke warung, berniat melihat temannya. Tapi ia malah melihat samar-samar di samping warung. Sudah ada ular yang sangat besar, tapi berkepala manusia. Hendy saat itu juga langsung memasukkan gigi berseneleng dengan cepat. Klak! Tubuh Hendy dan motornya terhentak maju. Saat itu juga Hendy melajukan motor di gigi awal dan menambah gigi lagi dengan cepat sampai habis. Klak, klak, klak. Ia memacu sekencang-kencangnya untuk pergi mencari bantuan. Hendy terus menyusuri jalanan di hutan yang gelap itu sendirian. Ia mengendarai motor tua dengan terus-menerus melaju tanpa henti. Sekitar 1 jam, ia memacu kendaraan sendiri. Tiba-tiba ada benda yang mengenai lampu motornya. Hendy yang gemetar ketakutan tetap berjalan, tapi menurunkan kecepatan sambil melihat benda yang ia tabrak. Dari atas motornya ia menoleh ke belakang melihat sekilas, ternyata sebuah kepala seorang pria bersimbah darah. Kepala yang tergeletak di jalan mengarah ke Hendy dan menatapnya dengan tertawa kecil. Hendy kembali memandang jalan di depan. Ia terus berucap bismillah dan berdoa sebisanya tiada henti. Entah malam itu ia berjalan sejauh mana. Karena malam itu ia sudah tak berani turun dari motor kalau tidak menemukan perkampungan. Sekian lama motor berjalan di atas jalan beraspal. Suara tarhim subuh berbunyi dan Hendy kebetulan mendengarnya. Tidak lama kemudian di depan ia melihat ada sebuah perkampungan. Merasa doanya dikabulkan, Hendy langsung melesat masuk ke kampung yang baru dia lihat dari jauh. Waktu pertama kali masuk kampung itu, ia merasa kampung ini adalah kampung tempat asalnya. Saat itu juga Hendy mulai menyusuri jalanan kampung ini. Pertama di sebelah kanan jalan kampung, ia melihat ada sebuah rumah mirip rumahnya. Hendy dengan perasaan senang mendekati rumahnya, tapi saat sampai di lokasi, ternyata rumahnya berubah menjadi lahan kosong. Hendy yang kecewa memutuskan kembali melajukan motor kembali di jalanan perkampungan itu. Sewaktu sudah jauh di sebelah perempatan, Hendy melihat rumah Tio. Seketika itu juga ia mendekat, tapi lagi-lagi yang ia dapati sebuah lahan kosong. Hendy yang masih panik, bingung dan ketakutan, ia menjalankan motornya kali ini dengan memainkan tarikan gasnya dengan cepat dan sekeras-kerasnya. Dia berharap ada manusia asli melihatnya. Dengan laju motornya terus memutari kampung itu berkali-kali. Padahal beberapa warga kampung yang melihat Hendy dari dalam masjid dan di dalam rumah, Hendy seperti orang mabuk atau gila karena berputar-putar kampung tiada henti. Sampai akhirnya ia menemukan toko yang mau buka. Toko itu di depannya ada truk yang sedang parkir dan membongkar terpal. Mereka yang ada di belakang truk bersiap-siap mau menurunkan muatan. Saat itu juga Hendy langsung menuju truk itu berhenti tanpa ragu. Ia langsung berhenti tepat di depan truk. Hendy turun dari motor dan mencari orang yang bisa dimintai pertolongan. Saat berjalan terhuyung-huyung mencari seseorang di belakang truk. Di belakang truk ia melihat sopir yang di atas bak sedang ikut membuka terpal. Hendy langsung mendongakkan wajahnya dan bicara. "Pak, mau minta tolong," cerocos Hendy yang tengah berdiri serta masih ketakutan dan gemetar, serta badannya juga ikut menggigil. "Teman saya di dalam hutan, Pak," kata Hendy lagi dengan cepat disertai bibirnya yang membiru dan bergetar. "Di mana, Mas?" jawab sopir yang menghentikan tangannya membuka tali dan beralih menatap Hendy. "Di warung dalam hutan, Pak," sambung Hendy dengan berdiri menggigil. "Tidak ada warung, Mas, di dalam hutan itu," sahut kenek truk. "Ada, Pak,
Teman saya tadi saya tinggal di dalam hutan sendirian, Pak, kata Hendy dengan meyakinkan kedua orang di atas truk ini. Sampai akhirnya kedua orang di atas truk turun untuk menanggapi Hendy. Perdebatan antara sopir, Kenek, dan Hendy semakin ramai. Sopir truk meyakinkan bahwa di tengah hutan tidak ada warung, karena ia sendiri sudah jadi sopir dan sering melewati hutan itu selama bertahun-tahun. Semakin pagi semakin ramai perdebatan tiga orang ini di depan toko sembako. Mendengar keributan di pagi hari yang semakin menjadi-jadi, pemilik toko yang berada di belakang berjalan keluar. Sampai di depan dia berdiri diam dahulu mengamati perdebatan Kenek, sopirnya, dan Hendy. Sekian menit setelah sedikit memahami apa yang terjadi, pemilik toko mendekat kepada Hendy yang masih berdiri gemetar serta menahan sesenggukan sisa tangisnya. "Ada apa ini?" tanya pemilik toko. "Ini loh Pak Met, anak ini minta tolong. Katanya temannya kesurupan di warung tengah hutan," jawab sopir sembakonya. Selesai sopir itu berargumen, tiba-tiba ada orang kampung melintas. Kebetulan warga kampung asli dan juga tetangga Pak Slamet. Kebetulan bapak muda ini baru saja melewati hutan tersebut. Saat itu juga orang ini menghampiri kerumunan Hendy dan Pak Slamet, sopir, dan Kenek. Bapak muda yang penasaran bertanya dan menghela perdebatan di antara kerumunan orang-orang ini. "Warung sebelah mana, Mas?" tanya bapak muda dengan penasaran. "Itu loh Pak, warung sehabis tikungan yang menanjak," jelas Hendy. "Oh alah Mas, itu bukan warung, itu bekasnya rumah dukun," jelas pria ini. "Rumahnya Mbak Suryo dulu toh," sambung Pak Slamet. "Bener Pak Met," jawab singkat pria tetangga Pak Slamet. Setelah itu mereka diam sesaat, tercengang mendengar penjelasan orang kampung asli yang barusan datang. "Sudah Mas, sekarang kamu istirahat di rumahku saja dulu," ajak pemilik toko dengan panggilan Pak Slamet. Tangan Pak Met langsung menggandeng pergelangan tangan Hendy dan menuntunnya masuk rumahnya. "Mas, tunggu sebentar di sini. Habis ini ikut aku di hutan," pinta Pak Slamet kepada pria muda yang baru datang. Setelah itu Hendy masuk ke rumah bersama Pak Slamet. Rumah Pak Met sendiri berada tepat di samping tokonya. Hendy saat itu juga disuruh duduk di ruang tamu. Pak Slamet berdiri sejenak melihat kondisi Hendy yang sudah basah kuyup kedinginan dan ketakutan, dan badan Hendy juga masih bergetar. Setelah itu Pak Met masuk ke dalam rumah untuk mengambil segelas air putih dan keluar lagi ke ruang tamu. Saat itu juga Pak Slamet menyuruh Hendy untuk minum. "Mas, kamu minum dulu," pinta Pak Slamet. Di ruang tamu Pak Slamet, Hendy meraih gelas dari tangan Pak Slamet dan langsung meminumnya sampai habis. Selesai minum seketika itu juga Hendy mulai sadar. Seperti halnya orang normal yang biasa, termasuk semua kondisi panca inderanya. "Loh, ini di mana Pak? Ini bukan desa saya toh Pak?" kata Hendy yang sadar dan bingung melihat keadaan sekitar. "Bukan, ini di daerah sekitar Alas Roban Mas, Batang, Jawa Tengah," jelas Pak Slamet yang heran melihat keadaan Hendy. "Loh, saya kira ini kampung saya di Surabaya," jawab Hendy yang masih memandang sekitarnya. Hendy berhenti bertanya dan diam sejenak. Ia mulai merasakan hal yang aneh di mulutnya. Tangan Hendy meraih sesuatu benda dalam mulutnya. Saat jari telunjuknya keluar dari mulut, jarinya mendapati sedikit lumpur. Mulutnya juga merasakan menjadi bau seperti bekas air comberan. "Bleh, bleh, bleh." Suara mual mau muntah dari mulut Hendy. "Ayo nak, ke kamar mandi dulu," respon Pak Slamet dengan cepat. Hendy berjalan cepat diikuti Pak Slamet dari belakang. Di kamar mandi Hendy memuntahkan air kotor bekas air comberan bercampur air liur, sedikit lumpur hitam. Muntahan Hendy berisi potongan-potongan daging dan sayur busuk. Setelah semua dikeluarkan, ia disuruh berkumur-kumur oleh Pak Slamet. "Sebenarnya tadi malam makan apa di warung dalam hutan nak?" tanya Pak Slamet penasaran. "Saya cuma minum kopi saja Pak," jawab Hendy dan mengingat-ingat lagi apa yang ia makan. Setelah muntahan selesai dikeluarkan semua,
kondisi Hendy sudah agak baikan. Ia juga langsung berkumur-kumur berulang kali. Oh alah, ya sudah, ayo kembali ke depan, perintah Pak Slamet. Setelah itu Pak Slamet berjalan lagi ke ruang tamu mengantar Hendy. Sampai di ruang tamu, Hendy langsung duduk dengan tubuh lemas dan gemetar. Pak Slamet masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Sesaat ia keluar membawa air putih lagi dan makanan. Saat itu juga Hendy disuruh minum lagi dan makan. Sambil makan, Pak Slamet menemani Hendy duduk di sampingnya. Mas punya nomor keluarganya yang bisa dihubungi? Tanya Pak Slamet. Ada Pak, tapi di HP. HP saya baterainya habis di jok motor, jelas Hendy. Ya sudah, kamu ambil sebentar, terus dicas dulu, pinta Pak Slamet lagi. Iya Pak, jawab Hendy. Hendy langsung keluar mengambil HP-nya di jok motor tuanya. Selanjutnya ia masuk ke dalam rumah Pak Met lagi dan mengecasnya di tembok samping tempat duduk Hendy. Saat itu juga ia melanjutkan makan. Selesai makan, sambil mengisi baterai, rasa ngantuk dan capek makin melanda Hendy. Sekian puluh menit sambil bercerita dengan Pak Slamet. Pak Slamet sendiri merasa kasihan dan segera menyuruh Hendy untuk menghubungi keluarganya di rumah. Kamu telepon dulu keluarga di rumah, Mas. Sekarang suruh jemput kamu di sini, pinta Pak Slamet. Iya Pak, jawab Hendy. Ini alamatnya, pinta Pak Slamet. Saat itu juga Pak Slamet memberikan catatan kecil alamat lengkap rumahnya. Sudah, kamu istirahat dulu di sini. Saya sekarang tak mencari teman kamu di hutan. Jangan lupa telepon yang di rumah, Nak, pesan Pak Slamet. Pak Slamet kembali keluar rumah. Dia mengajak sopir kernet dan satu orang tetangganya untuk pergi ke hutan. Di pagi yang masih buta, mereka berempat menyusuri jalanan hutan jati. Sudah mulai sedikit bercahaya. Sekian kilometer jalanan mereka tempuh. Laju kendaraan mereka langsung terhenti di lokasi kejadian yang sudah diketahui oleh Pak Slamet dan tetangganya. Pak Slamet adalah salah satu orang pintar di kampungnya dan sangat mengenal betul tempat daerah sekitar Alas Roban. Pak Slamet turun dari motor terlebih dahulu. Ketiga orang di belakangnya masih sibuk memarkirkan motor di lokasi bekas rumah Mbah Suryo. Pak Slamet langsung berdiri menghadap hutan. Mulut Pak Slamet langsung komat kamit membaca mantra dengan kedua telapak tangan menengadah ke atas. Dengan lantang Pak Slamet seusai berdoa, ia berteriak ke arah hutan. Mbah, kembalikan anak itu. Apa belum cukup orang yang kau sesatkan? Tiba-tiba angin dari arah hutan mulai berhembus, menggoyangkan daun-daun pohon jati yang hijau di depan Pak Slamet beserta rombongan. Ketiga rekannya yang di belakang merasa ikut merinding dan takut. Suara tawa keras dari dalam hutan. Pak Slamet kembali berdoa dengan khusyuk. Dia meminta pertolongan kepada Yang Kuasa. Sekian menit suasana hening, hingga kendaraan pun yang melintas tak terdengar suaranya. Dari semak-semak pohon jati yang besar, tiba-tiba ada suara gesekan lirih. Kresek, srek. Pak, itu ada orang, teriak sopir di belakang Pak Slamet dengan tangannya menunjukkan sosok manusia yang duduk tergeletak tak berdaya bersandar di bawah pohon jati. Pak Slamet dan yang lain saat itu juga langsung mengarahkan pandangan ke sosok pria muda yang duduk tergeletak. Itu anaknya. Ayo cepat Pir, bawa pulang, perintah Pak Slamet dengan nada cepat. Respon sigap mereka bertiga langsung mendekati anak muda ini dan membopongnya. Tio langsung ditaruh di tengah jok, dihimpit tubuh kenek dan sopirnya Pak Slamet. Mereka dengan cepat melaju kembali ke rumah Pak Slamet, sedang Pak Slamet sendiri dengan tetangganya mengikuti sopirnya dari belakang. Sampai di rumah, Tio langsung dibaringkan di teras rumah Pak Slamet. Ketiga orang tadi juga ikut duduk menunggu Tio sejenak. Pak Slamet masuk ke dalam rumah mengambil minyak kayu putih dan sebotol air mineral. Lalu Pak Slamet langsung mengoles lubang hidung Tio yang tengah terbaring. Sekian detik Tio sadar dan mulai membuka matanya. Ini di mana? Tanya Tio yang masih terbaring dan bingung akan keberadaannya. Ini di rumahku Mas, sekitar Alas Roban,
jawab Pak Slamet yang duduk di sampingnya. Sudah, ini kamu minum dulu, pinta Pak Slamet sambil menyodorkan botol air mineral. Perlahan Tio bangkit dan mulai meminum air dari dalam botol secara perlahan. Kejadian sehabis minum Tio sama dengan yang dialami oleh Hendy sebelumnya. Tio merasa ada hal aneh di mulutnya. Setelah minum ia muntah-muntah dengan mengeluarkan cairan yang sama persis dengan Hendy. Setelah muntah, Tio disuruh kumur-kumur dan minum lagi air dari botol yang ia pegang. Kondisi Tio perlahan mulai sadar dan membaik. Pagi itu dirasa sudah selesai masalahnya. Pak Slamet menyuruh Tio untuk segera masuk ke rumah. Pak Slamet juga saat itu menunjukkan temannya Hendy sudah di dalam rumah sedang istirahat. Pak Slamet sendiri merasa pagi itu masih banyak pekerjaan. Ia memulai membuka tokonya dan membantu menurunkan barang di truk bersama anak buahnya. Sekilas Pak Slamet melihat dari depan rumah, kedua pemuda ini sudah tenang di dalam rumahnya. Untuk sementara waktu, Pak Slamet membiarkan Tio dan Hendy di ruang tamunya untuk istirahat dahulu, sambil menunggu ada keluarganya yang dari Surabaya yang menjemput mereka. Tio yang sudah di ruang tamu Pak Slamet duduk di sebelah Hendy yang tengah tidur. Ia memandangi temannya ini sedang tidur dengan pulas, tapi Tio yang kesal mencoba membangunkan Hendy. "Hen, bangun, bangun," kata Tio dengan menggoyangkan kaki Hendy pelan. "Loh, kamu sudah di sini, Yok?" jawab Hendy mulai membuka mata dan bangkit untuk duduk. "Cianco, kurang ajar kamu. Katanya cari bantuan, malah tidur di sini," kata Tio dengan kesal. Wajah masih awut-awutan dan bekas tanah liat yang masih sedikit menempel di bibirnya. "Orang cari bantuan tadi malam kok berputar mengitari warung. Gila memang kamu ini, Han. Aku tadi malam ya masih sadar sedikit," lanjut ucap Tio yang marah. Sebentar, sabar tak jelaskan dulu. Aku anggapanmu ya tidak menangis-nangis tadi malam itu cari bantuan. Perasaanku ya sudah, pokoknya cari jalan kampung, Yok. Akhirnya bisa sampai kampung ini." Di hari yang masih pagi, Hendy yang baru terbangun menjelaskan perjalanannya sampai ia bisa tertidur di rumah Pak Slamet. Akhirnya Tio sendiri juga memahami usaha dan apa yang dialami Hendy semalam. Selesai itu, Tio yang baru datang diberi makan sama istri Pak Slamet. Selesai makan, mereka berdua pagi itu langsung mandi dan kembali istirahat sambil menunggu jemputan datang dari keluarga Hendy. Waktu terus berjalan hingga esok hari telah tiba. Sekitar jam 8 kakak Hendy sudah sampai di rumah Pak Slamet. Sebut saja nama kakak Hendy adalah Mas Bram. Kakaknya Hendy berangkat sendirian menjemput adiknya di perkampungan sekitar Alas Roban yang berada di Batang dengan membawa mobil. Mas Bram bisa sampai lokasi Hendy berada berbekal alamat yang di SMS oleh Hendy kemarin. Di pagi yang cerah itu mereka sudah berkumpul di ruang tamu Pak Slamet. Mas Bram mengawali pembicaraan dengan basa-basi dengan Pak Slamet. Mas Bram sendiri sudah merasa adiknya ditolong menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saat itu juga Mas Bram menganggap Pak Slamet sendiri sebagai saudara. Di tengah perbincangan mereka, Mas Bram penasaran dengan lokasi adiknya sekarang berada. Karena lokasi acara mereka di Jogja, dengan lokasi sekarang mereka tersesat sangat jauh dan tidak masuk akal. Mas Bram juga penasaran tentang warung yang menyesatkan adiknya. Dengan semua rasa itu, Mas Bram menanyakan hal yang terjadi pada adiknya dan temannya. "Kok bisa, Pak ya, sampai tiba di sini anak dua ini? Padahal acaranya di Jogja," tanya Mas Bram sambil menyulut rokok. "Bisa saja kemungkinan adik kamu ini sudah diincar hantu sini sewaktu hantunya melintas dari Jogja," jelas Pak Slamet. "Oh begitu, Pak ya. Terus warung itu aslinya dulu bagaimana, Pak?" tanya Mas Bram yang semakin penasaran. "Iya Mas, itu aslinya bekas rumahnya Mbah Suryo. Mbah Suryo dulu terkenal dukun sakti daerah ini," jelas Pak Slamet. "Tapi orangnya itu pas hidup jaya-jayanya sekitar tahun 1948-an. Kata bapakku dulu pas masih hidup, Mas. Mbah Suryo dulu terkenal dukun yang hubungannya sama kerajaan siluman ular di Alas.
Mbak Suryo emang dari dulu rumahnya di situ, hidup sendirian di tengah alas. Tapi sekitar tahun 1953, Mbak Suryo dikabarkan sudah meninggal. Dari kabar itu semua, orang kampung yang dekat hutan ini mendatangi rumahnya. Sewaktu sampai rumahnya, mayat Mbak Suryo sudah tidak ada. Sampai sekarang belum pernah ditemukan mayatnya, sambung Pak Slamet. Kok bisa Pak Met? Sambung Mas Bram. Ya tidak tahu Mas, namanya zaman dahulu. Mbak Suryo menjalankan ilmu apa saja, orang sini ya sama-sama tidak tahu. Terus habis itu, rumahnya Mbak Suryo yang ditinggal, lama-kelamaan tambah angker. Banyak yang ditakuti hantu di situ. Akhirnya orang kampung dahulu kompak merobohkan rumahnya. Maksudnya orang-orang dulu, biar aman jalanan hutan itu. Tapi setelah rumahnya dirubuhkan, malah tetap sering terjadi orang-orang diganggu. Terkadang orang kampung sini sama orang lain yang melintas masih sering ditemui sama Mbak Suryo di jalan itu. Kadang-kadang orangnya ya ikut melintas, terus mengajak mampir orang di bekas rumahnya dahulu. Ya kayak kejadiannya adik kamu ini. Jelas cerita Pak Slamet. Loh Pak, paling kakek yang ngajak makan saya kemarin sore itu, saut Dendi. Mungkin Mas, makanya hati-hati Mas lewat sini, berdoa yang banyak. Jangan melintas hutan waktu menjelang malam, kata Pak Slamet. Jadi angker pamet daerah alas itu, tanya Mas Bram. Iya Mas, malah dahulu banyak korban-korban meninggal zaman Belanda waktu hutan dibuka buat jalan Pantura itu. Terus zamannya Petrus ya banyak mayat-mayat yang tak dikenal ditemukan orang kampung di dalam hutan. Di hutan itu ya banyak juga kerajaan-kerajaan setan. Jelas singkat Pak Slamet. Sering Mas di jalanan itu ada warung, tapi ujung-ujungnya warung setan. Masalahnya pasukan kerajaan-kerajaan jin di hutan saling bersaing mencari korban, kata Pak Slamet lagi. Oh begitu Pak ya, sambung Mas Bram sambil manggut-manggut mencerna penjelasan panjang Pak Slamet. Iya Mas, jawab singkat Pak Slamet. Ya sudah Pak, terima kasih banyak. Saya pamit dahulu, ucap Mas Bram yang mau pulang. Iya Mas, hati-hati. Waktu semakin siang, Mas Bram menaikkan motor adiknya ke dalam mobil. Tio dan Hendy juga langsung ikut masuk di dalamnya. Perjalanan siang itu dimulai. Perjalanan panjang yang melelahkan. Beberapa kali Mas Bram menghentikan mobilnya untuk istirahat dan mengisi bahan bakar. Malam hari sekitar jam 11 malam, laju mobil Mas Bram diarahkan ke rumah Tio dulu untuk mengantarkannya pulang. Sampai di depan rumah Tio, ternyata bapaknya sudah berdiri menunggu di depan rumah. Sebutan bapak Tio di rumah biasa dipanggil Pak Joyo. Mobil Mas Bram berhenti dan ia mulai keluar dahulu. Tapi Tio yang duduk di belakang mobil mulai memperlihatkan kelakuan aneh. Suara Tio mulai menggeram dan berubah suaranya menjadi wanita. Sejenak berhenti, suara itu berganti menjadi pria. Tio yang kerasukan langsung membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari rumahnya. Saat itu juga Pak Joyo, Mas Bram dan Hendy langsung mengejar. Sekian puluh meter pelarian Tio berakhir, Tio langsung ditangkap dan diseret Mas Bram dan Hendy. Ia dibawa masuk ke dalam rumah. Kebetulan Pak Joyo adalah orang pintar di daerahnya. Saat Tio sudah ditenangkan di dalam rumah, Pak Joyo mencoba mengeluarkan sosok wanita terlebih dahulu yang bersarang di tubuh Tio. Sekian menit wanita ini berhasil keluar, tapi Tio masih belum sadar. Akhirnya Pak Joyo yang penasaran membiarkan Tio tidur sebentar. Dan setelah itu Pak Joyo menempelkan tangannya ke kening anaknya. Selesai itu Tio langsung bangun, tapi suaranya berubah menjadi seorang pria. Merasa penasaran apa yang terjadi dengan anaknya selama beberapa hari ini, Pak Joyo mulai menginterogasi sosok yang ada dalam tubuh anaknya. Tapi kaki dan tangan Tio tetap dipegangi oleh Hendy dan Mas Bram. Karena saat kesurupan, Tio hanya ingin lari dan berontak keras untuk pergi. Kamu ini siapa? Tanya Pak Joyo yang duduk di samping anaknya. Aku Ki Darmo, jawab sosok dari tubuh Tio yang mengaku bernama Darmo.
"Dari mana asalmu?" tanya Pak Joyo. "Dari Alas Roban," jawab Ki Darmo. "Kenapa kamu mengganggu anakku?" tanya keras Pak Joyo. "Anak kamu diincar sama Nyi Blorong," jawab Darmo. "Mulai kapan? Kenapa diincar atau disukai?" tanya Pak Joyo. Setibanya dua anak ini masuk Parangtritis, masalahnya anak ini auranya bagus, terus masih perjaka, jelas Ki Darmo. "Lah kok bisa dibawa sampai Alas Roban?" "Aku disuruh bawa Nyi Blorong ke kerajaan siluman ular yang jadi bawahan Nyi Blorong di Alas Roban," kata Ki Darmo dengan suara serak. "Buat apa?" tanya Pak Joyo penasaran. "Buat melayani Nyi Ratu sama bantu Mbah Suryo di sana," jawabnya Ki Darmo. "Jadi kamu yang menyesatkan anak ini dari kemarin lusa?" tanya Pak Joyo kembali. "Ya, aku yang bawa. Yang menerima di Alas Roban Mbah Suryo, tapi tetap yang awal saya." "Hahaha," jelasnya Ki Darmo dengan bangga. "Sudah, sekarang keluarlah. Anak ini adalah anakku, goblok," perintah Pak Joyo. "Tidak mau," tolak Ki Darmo. "Ya sudah, kalau tidak keluar, kamu akan aku bunuh," ancam Pak Joyo mulai marah. Kemudian Pak Joyo mengambil senjata dari dalam kamarnya. Sambil memegang senjatanya, Pak Joyo juga memegang bagian jari kaki Tio. Sesaat kemudian sosok bersuara serak dan berat itu merasa kepanasan dan minta ampun. Saat itu juga makhluk itu keluar dari tubuh Tio. Sedang Tio sendiri langsung pingsan. Sekian puluh menit Tio tidur. Semua keluarganya dan Hendy serta Mas Bram menunggu Tio yang masih terbaring di atas karpet. Perlahan ia mulai tersadar dan bangun dari tidurnya. Di tengah malam itu, Hendy dan Tio disuruh duduk dahulu di depan semua yang hadir di rumah Tio. Pak Joyo langsung melakukan ritual untuk membersihkan kedua pemuda ini agar tidak dibawa lagi sama makhluk dunia lain. Lalu setelah itu bapaknya Tio menasehati dan berpesan kepada Tio dan Hendy untuk tidak pergi lagi ke daerah Jogja dan Alas Roban jika belum menikah. Semenjak kejadian itu, mereka berdua tidak pernah lagi menginjakan kaki ke daerah Jogja dan wilayah Jawa Tengah, khususnya Alas Roban, karena masih khawatir akan keselamatannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.